Halo semuanya, jadi di Teapot Season 3 episode 5 kali ini kami mengundang seseorang dari Mandarin Club yang bernama Jocelyn Chandrigo. Nah, Kak Jocelyn, apa kabar nih? Halo, salam kenal Fevian. Kabar baik. Ya, salam kenal juga. Eh, Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu sih, Kak. Jadi halo semuanya. Nama saya Dosen Tandriko. Saya dari jurusan Hospital Management Intake 2020. Dan sekarang saya menjadi koordinator dari Mandarin Club dan juga jadi seorang sekretaris dari HFSM. Thank you. Oke, nggak nanya balik nih. Kalau Kevin dari mana? Aku nih dari HMPSA, jabat jadi HOD, Head of Department dari Hubex, dan jadi inilah koordinator Tipot. Nah, Kak, ini kan udah mau Chinese New Year nih. Jadi Kakak ini persiapannya gimana sih untuk Chinese New Year tahun ini? Untuk persiapan, quite okay. Udah baju udah lengkap. Untuk dekorasi udah lengkap. I think tinggal go aja sih. Jadi udah belanja semua ya, yang Udah. merah-merah, yang Yes. barang baru. Yes. How about you? Aku sih udah beli baju satu, karena aku orangnya males banget beli baju, jadi ya gitu sih. Dan aku pun ada sendal tapi dari tahun lalu yang belum pernah aku pakai, jadi aku angkat baru. Jadi ya untuk nantilah, untuk check it nanti aku pakai itu. And then Kak, kan ada orang bilang tuh ya, eh, eh, kalau untuk hari Imlek itu hari pertama tuh harus barangnya baru semua. Itu Kakak tahu nggak kenapa? Kalau barang baru ya, itu biasanya kalau jahit kan, kita dipercayai kalau memakai baju baru dari atas sampai bawah itu kan, apa loh kayak ada hidup baru, kayak semangat baru gitulah, kayak tahun baru, semangat baru, baju baru gitu kan. Nah, itu juga termasuk sebagai apa loh, kayak a new start, dimana kayak buang sial juga, kayak yang kalau misalnya kita pakai yang lama kembali kan, itu kayak yang udah berlalu itu misalnya yang udah buruk-buruk itu masih ada di kita gitu. Jadi kalau udah pakai yang baru kan, termasuk kayak kita udah hilangin itu semua lah gitu. Kita start new journey lah ya, kayak Hmm, tahun baru biasa. yes. Jadi jadi ini Kakak udah beli baju, udah semuanya. Ini ada yang bilang juga kalau check it itu harus pakai baju merah, serba merah. Tahu nggak kenapa Kak? Setahu saya sih kalau pakai baju merah orang bilang warna ong ya. Kalau Ya. warna merah itu warna ong dan itu pembawa hoki sih. Hmm. Hmm. Tapi Kakak tahu nggak sih? Tadi aku ada dengar satu podcast itu tentang Imlek. Katanya, aku nggak tahu juga ya. Correct me if I'm wrong. Katanya tuh ada satu makhluk di bawah air tuh. Jadi kalau pas Imlek tuh dia keluar, ini makhluk jahat. Jadi pas dia keluar, kalau dia lihat warna merah, dia takut, jadi nggak suka. Jadi dia bakal balik lagi ke alamnya, gitu sih. Kayak lucu banget sih. Ya, Eh, Kak, kan kita nih udah masuki ke dalam musim di mana sebentar lagi Imlek kan. Nah, Kakak ada pengalaman nggak sih dari perayaan hari Imlek ini yang menarik gitu, atau sedih, menarik, apapun hmm, boleh sih. kalau pengalaman yang sedih enggak sih. Tapi kalau untuk tiap tahun, gimana lebih ke tradisi lah ya. Kalau first thing first, pakai pakaian serba baru loh, seperti yang tadi udah bilang. Kayak fresh start gitu kan. Jadi dipercaya membuang sial, karena semuanya diganti ke serba baru. Nah, pakai baju baru itu lebih bagus kalau kita memakai warna merah juga, karena kan dipercaya ada pembawa keberuntungan gitu. Nah, selain baju baru, ada juga tradisi di mana kita tidak boleh tuh bersih-bersih saat jahit, saat Imlek. Nah, karena kalau bilang kalau dibersih-bersih rumah itu kan dipercaya dapat menghambat datangnya keberuntungan loh. Atau bisa dibilang juga menyingkirkan keberuntungan gitu. Makanya Hmm, bersih-bersih rumah itu kayak 1 hari sebelum Imlek, ya biar pas Imlek tak bersih gitu. iya iya.
Dan juga katanya kalau bersih-bersih rumah tuh sebelum Imlek itu membuang sial ya, Kak ya. Yes. Jadi biar semua baru, jadi pas ya seperti tadi ya, jadi semua baru, jadi hoki pun bakal datang ya, Kak ya. Benar. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Jocelyn, maksud dari perayaan Imlek itu buat apa sih? Oke. Oke, seperti yang kita ketahui kan, kalau perayaan Imlek itu kalau dalam bahasa Mandarin disebut ya, itu selalu jatuhnya di tanggal 1 Januari menurut penanggalan lunar. Nah, untuk perayaan Imlek itu selalu berjalan selama 15 hari ya. Makanya ada istilah Cap Gomeh, itu merupakan hari terakhir perayaan Imlek loh. Nah, biasanya perayaan Imlek itu juga identik dengan kumpul-kumpul keluarga dan menghabiskan waktu bersama keluarga gitu. Jadi Imlek ini sebuah tradisi kayak kumpul-kumpul keluarga gitu ya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Yes, kalau untuk saya sih itu sih. Oke. Nah, biasanya kakak ketika berkunjung ke rumah sama keluarga, tradisi dan budaya apa saja sih yang kakak gunakan atau diimplementasikan? Oke. Pas berkunjung ke rumah sanak saudara, hal pertama yang kita lakukan pastinya kayak mengucapkan Gyeonggi gitu. Yang artinya semoga makmur dan kayak kaya gitu lah. Ataupun kita ucapkan Sinyen Kuaile, yang artinya semoga bahagia di tahun yang baru. Nah, setelah kita mengucapkan ini, mengucapkan kata-kata tersebut kan, nanti kita akan diberi angpau gitu dari mereka. Nah, mungkin banyak orang juga bertanya ya kan, mengapa sih harus angpau? Nah, karena angpau atau hongpao itu kan melambangkan keberuntungan. Nah, jadi kalau kita menerima angpau, berarti kita juga menerima keberuntungan gitu. Nah, kan ada katanya nih, kalau kita belum menikah, nggak boleh kasih angpau. Nah, kakak tahu nggak itu kenapa? Untuk itu kurang jelas sih kenapa. Kurang Cuman jelas ya. Karena kan itu kan tradisi ya dari nenek moyang. ya. Nah, untuk kalian nggak tahu nih, Imlek ini merupakan sebuah tradisi, jadi tidak bersangkut ke agama. Jadi agama apapun boleh merayakannya, karena ini merupakan tradisi dari Tiongkok yang kami jalani di Indonesia ini. Nah, jadi sebagian kalian nggak tahu, ini semua agama boleh mengadakan dari Hindu, Buddha, Kristen, Islam, karena kita tuh nggak memandang agama apapun dalam Imlek ini, karena ini sebuah tradisi. Oke, nah Kak, berdasarkan dari tradisi dan kebudayaan, pasti berasal dari sejarah yang membentuknya. Nah, bisakah Kak Jocelyn dan secara detail memberikan penjelasan atau pendapat pribadi seperti itu, Kak? Sejarah Imlek ya? Iya. Oke, jadi seperti yang sudah Kak Cevin bilang kan ada kayak monster itu, ya kan? Nah, aku juga bakal cerita dari sisi legenda itu juga sih. Nah, dulunya di satu desa Cina, itu ada seekor hewan buas sih. Itu namanya Nian. Nian itu penulisan itu kalau artinya tahun sih. Tapi itu Nian nama dari hewan tersebut. Nah, itu hewan tersebut selalu munculnya itu di akhir tahun. Jadi 1 hari sebelum Imlek gitu kan. Nah, hewan itu bakal memakan apa saja, kayak dari hasil panen, hasil ternak, sampai manusia juga bakal dia makan gitu. Makanya penduduk-penduduk di sana kan takut diserang. Makanya setiap Mei, 1 hari sebelum Imlek, mereka selalu menyediakan makanan gitu di depan rumah mereka untuk dimakan oleh Nien tersebut loh. Biar Nien tersebut makan makanan tersebut kan, agar tidak memakan makanan lain lagi. Nah, dari sana kan berjalan terus. Pada 1 hari kan ada satu anak kecil yang keluar rumah pakai baju merah. Nah, Nien tersebut lihat anak kecil kan mau dekat tapi pakai baju merah gitu. Mana berani. Jadi dia lari balik oh. Jadi hal tersebut kan dilihat juga oleh penduduk sekitar. Nah, dari situ penduduk tahu loh rupanya Nien itu takut dengan warna merah. Makanya pas setiap menjelang Imlek, penduduk itu pasti akan menggantungkan kayak dekorasi-dekorasi merah gitu kan, dekorasi Imlek di depan rumah mereka dan juga pakai pakaian merah gitu loh. Dan juga ada juga itu, Nien takut dengan kembang api.
Jadi makanya para penduduk juga bermain kembang api loh pada saat Imlek gitu. Jadi tradisi itu yang kemudian berkembang hingga saat ini sih. Berarti nggak jauh beda ya sama yang aku bilang tadi, yang pas Hmm, awal, yang pakai baju merah, ada makhluk yang jahat itu. Nggak jauh hmm, beda ya berarti ya. ya, itu Nah, legenda sih. hmm, nah kan kita punya banyak sejarah nih yang sudah dipaparkan. Nah, apa sih tradisi dan kebudayaan itu? Ada nggak sih tradisi dan kebudayaan yang masih melekat pada orang-orang seumuran kita yang masih eh, milenial lah begitu? Oke, of course masih ada sih tradisi tersebut kan. Masih melekat loh hingga saat ini. Kayak pakai baju merah pas Hmm. Eid. Nah, tetap melekat. Sampai sekarang juga kita pakai baju merah setiap Eid ya kan. Ya, Nah, ada juga itu bermain kembang api. Ada juga loh untuk kayak menyambut Imlek atau untuk sebagai tanda kalau itu sudah Imlek gitu. Ada sih. ini masih banyak ya eh, Hmm, tentang apapun tradisi apapun yang masih melekat di dalam diri kita seperti kembang api tadi, baju merah, hmm, begitu ya kak ya. ya benar. Hmm, nah, eh, kita kan udah diskusi panjang lebar nih tadi. Nah, mungkin kan setiap orang kan punya resolusi nih untuk tahun baru seperti biasa. Kakak ada resolusi nggak sih untuk tahun baru Imlek seperti ini? Ada dong tentu. Terus Apa solusi tuh? saya em, makin rajin lagi sih. Rajin Makin rajin menabung, lagi. rajin kerja, semualah. How about you, Ah, Kevin? aku ya, Ya. resolusiku banyak sih. Kayak pas tahun ini seperti eh, tahun baru yang biasa, aku punya banyak resolusi nih. Yang pertama, aku harus lebih produktif. Pasti dong, karena aku merasa aku kurang produktif banget. Karena kan aku kuliah aja nih, nggak kerja. Jadi aku merasa aku kurang produktif. And then aku juga mau belajar hal baru, kayak bahasa baru gitu sih, Kak. Dulu Oke. aku gitu sih, aku pernah pintar bahasa Mandarin, tapi dulu pas SD. Setelah itu, setelah selesai nggak mau les lagi, sejak itu aku lupa semua sih, hanifin ininya semua, udah lupa sih ya. Aduh, sampai kelas berapa emangnya les Mandarin? Aku les Mandarin tuh sampai kelas 6. Habis itu seperti anak sekolah biasa, anak yang males, mulai SMP, mulai contek menyontek tuh pas belajaran Mandarin. Jadi ya udah lupa semua. Oh my God. Kakak Saya ada trik Hah? and tips nggak sih untuk belajar Mandarin? Belajar Mandarin. Iya. Oke, jadi kalau belajar Mandarin harus fokus sih, lebih fokus dan banyak latihan. Itu aja sih kuncinya. Karena Ya. kan bisa dibilang Mandarin itu salah satu bahasa paling susah ya untuk dipelajari. Kalau susah sih nggak gitu susah, cuman kata-katanya yang banyak loh. Kayak ada Hmm, satu kata bisa dipakai di beberapa tempat gitu. Oke. Hmm. Mungkin kakak boleh jelaskan secara spesifik nih, gimana sih belajar bahasa Mandarin yang efektif? Oke, kalau dari saya sendiri ya, memang kalau dulu pas SD aku Mandarinku udah bisa dibilang hancur banget. Oke. Dan dari sana kan aku kayak mulai belajar loh, pindah les juga mulai belajar dan didukung oleh guru yang apa juga yang sabar juga. Nah, itu diberi apa loh kayak menulis yang banyak ya kan. Harus disuruh hafal, belajar semua-semua lah kayak dari small things juga dia ajarkan gitu. Jadi pelan-pelan dari sana kita di shape loh. Jadi kuncinya tetap itu aja. Ingat tetap untuk fokus, serius dalam belajar sama rajin latihan menulis. Itu sih. Oke, bentar. Kan ini kan kita lagi bahas tentang Mandarin, bahasa Mandarin. Nah, Yes. menurut kakak itu eh, kalau kita kan pas belajar Mandarin kan pasti ada disuruh disuruh tulis tuh satu satu halaman satu kata, ya nggak sih? Nah, menurut kakak itu efektif nggak sih? Itu efektif banget sih. Karena kalau menulis saja, kalian kita apa?
kalau menulis dengan jumlah yang banyak kan. Secara tidak sadar kita bisa langsung kayak menghafal gitu katanya. Kayak efektif loh. Jadi di Mandarin Club itu ada dipelajari nggak sih tentang gitu? Kayak bisa tulis. Kalau Mandarin Club, kita enggak ngajarin menulis seperti itu sih. Cuma kita lebih mengajar ke bagaimana cara kalian presentasi atau berpidato. Dan lebih banyak belajar ke budaya Cina sih. Oke. Kan ini masih belum banyak yang tahu nih di UPH nih tentang Mandarin Club. Mungkin kakak boleh shout tentang Mandarin Club. Gimana sih di sana? Kayak apa sih yang dipelajari aja? Ngapain aja sih? Oke, kalau Mandarin Club yang sudah berjalan selama berapa meeting ini, 10 meeting kan. Nah, kita ada belajar loh pas awal-awal kita udah belajar kayak simple punya kata gitu. Kata-kata simple, start from basic lah. Jadi at least orang-orang yang join Mandarin Club yang nggak tahu apa-apa juga bisa tahu sedikit tentang Mandarin, kata Mandarin gitu. Nah, semakin dalam, kita mulai belajar ke apa? Dubbing. Kalau kalian tahu dubbing, nonton Chinese drama gitu kan ada kayak dubbing itu. Nah, itu pasti ada kegiatan dari Mandarin Club. Kemudian kita ada latihan presentasi, ada latihan pidato. Kemudian kita nanti bakal, upcoming event, kita bakalan ada writing calligraphy in pakai kuas, and then talking about that music instrument in China gitu. Kebetulan kan saya bisa bermain guceng ya, jadi saya bakal perform in the club gitu. Jadi bermain guceng ya? Yes. Mungkin boleh nih kasih videonya, kasih kita. Nanti kita edit di podcast kali ini. Boleh nggak? Untuk video, kayak sih boleh. Boleh ya, kayak beberapa, kayak 30 detik, kasih kita lihat gimana sih guceng itu sebenarnya. Oke, boleh. Kita balik ke Imlek lagi ya, Kak ya. Ini kakak punya pengalaman lucu nggak sih pas Imlek? Untuk lucu, so far sih enggak. Kayak berkesan gitu? Nggak ada ya? Kalau berkesan, tapi menyakitkan ada loh. Kayak dulu pas bermain kembang api, ya terbakar kaki atau apa. Itu kan pasti diingat lah. Oh, berarti pas kakak pas hari Imleknya, kakak main kembang api, habis itu kena kembang apinya itu? Iya, benar. Dulu kan masih nggak tahu apa-apa kan. Wah, waduh, sakit banget sih itu pastinya. Iya, benar. Nah, jadi Kak, yang terakhir kali aku mau bilang Kong Si Fa Cai. Yang benar itu Kong Si Fa Cai. Kong Si Fa Cai, oke. Yeah. Kong Si Fa Cai, Kak Jocelyn. Jadi aku juga mau bilang Kong Si Fa Cai. Terima kasih juga kepada Dipot UPH Medan, dan terutama Kak Sevin ya, yang telah memberi saya kesempatan untuk saya sharing mengenai Imlek di episode kali ini. Ya, thank you Kak udah mau datang. Kami juga sangat terima kasih Kak Jocelyn udah mau datang ke Dipot Podcast untuk sharing-sharing. So guys, that's it our podcast. Thank you and see you on the next episode.
you.